Pemirsa, pemerintah berencana untuk menerapkan pola hidup baru atau yang disebut sebagai new normal. Beberapa tempat umum seperti mal dan pusat perbelanjaan juga direncanakan akan dibuka mulai awal Juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lalu seperti apa persiapan new normal di sejumlah daerah? Kita akan menuju Makassar, Sulawesi Selatan, ada rekan Samsul Ma'arif, dan juga di Medan, Sumatera Utara ada Nofri Afandi. Kita ke Makassar, Sulawesi Selatan terlebih dahulu, ada Samsul Ma'arif. Silakan. Ya, Sofyan, benar sekali. Setelah sebelumnya pemerintah Kota Makassar menerapkan pembatasan sosial berskala besar sebanyak 2 tahap, yakni tahap pertama kemarin tanggal 24 April hingga 7 Mei, kemudian dilanjut dengan tahap kedua yang tanggal 8 Mei hingga tanggal 22. Nah, saat ini pemerintah Kota Makassar tengah bersiap untuk di fase lanjutan, yakni fase new normal atau tatanan kehidupan perilaku kehidupan masyarakat menuju ke kehidupan normal nanti. Tentunya di fase ini pemerintah Kota Makassar selalu mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh warga di new normal life ini, seperti dengan penggunaan masker, kemudian menjaga jarak, rajin cuci tangan, olahraga, dan pemenuhan nutrisi lokal yang tentunya pemenuhan nutrisi ini bisa meningkatkan imunitas warga sehingga tidak mudah terjangkit oleh virus COVID-19 ini. Tentunya nanti jika di fase new normal juga nanti dari informasi yang kami dapatkan ada 2 tahap nantinya, yakni tahap pertama atau fase pertama pada tanggal 1 Juni 2020 mendatang. Ini sasarannya adalah industri dan jasa sudah mulai bisa beroperasi tentunya dengan protokol kesehatan. Kemudian pusat-pusat perbelanjaan seperti mal belum dibolehkan untuk beroperasi kecuali toko-toko penjual masker dan fasilitas kesehatan. Nah, setelah fase pertama ini berakhir, kemudian akan wacananya akan kembali dilanjutkan ke fase kedua di tanggal 8 Juni mendatang. Dan kali ini sasarannya adalah toko, pasar, dan mal sudah bisa diperbolehkan untuk dibuka, namun tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, nantinya penerapan di pembukaan pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional ini, pemerintah Kota Makassar bersama dengan aparat-aparat yang Satgas tentunya menyiapkan pengamanan di setiap pasar-pasar tradisional yang ada di Makassar, dan format pengamanan di pasar-pasar ada untuk unsur TNI sekitar 70% dan untuk unsur kepolisian sekitar 30%, ditambah nantinya dengan pengamanan dari pemerintah setempat seperti dengan Satpol PP ataupun ormas-ormas nantinya ikut dilibatkan dalam pengamanan atau pengawalan new normal life ini. Tentunya tugas dari satuan-satuan pengamanan nanti akan bertugas di pusat-pusat keramaian tidak seperti dengan tugas-tugas pengamanan pada umumnya, namun di sini nantinya para petugas pengamanan akan lebih memberikan edukasi kepada pengunjung atau warga-warga yang mendatangi pasar-pasar tradisional untuk selalu menjaga jarak, selalu memperhatikan kesehatan mereka, menjaga jarak, menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Karena itu adalah cara kita untuk maintain diri untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan untuk di Makassar ada 18 pasar tradisional yang pada masa PSBB kemarin memang sempat ada rapid test yang dilakukan di seluruh pasar-pasar tradisional di Kota Makassar, dan hasil dari rapid test ada sekitar 5.000-an pedagang yang mengikuti rapid test, dan ada 204 yang reaktif di rapid test ini. Tentunya dengan adanya kondisi-kondisi yang seperti ini, pemerintah Kota Makassar mengajak warga masyarakat yang datang ke pasar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan karena memang per hari ini jumlah kasus positif COVID-19 untuk wilayah Kota Makassar ini memang ada peningkatan 3 kasus dibanding kemarin. Jika hari ini jumlah kasus COVID-19 ini sudah mencapai 792 kasus untuk wilayah Kota Makassar, dan untuk kemarin ada sekitar 789 kasus. Jadi memang ada penambahan 3 kasus. Nah, tentunya di fase new normal life ini kita sama-sama berharap agar kasus-kasus ini tidak lagi kemudian persentase penambahannya tidak terlalu besar, sehingga kita bisa
dengan cepat menuju ke masa-masa normal kembali seperti sebelumnya. Memang dari pantauan kami untuk wilayah Kota Makassar juga saat ini memang sudah warga sudah mulai ramai di jalan-jalan, sudah mulai ramai seperti lokasi kami mengabarkan saat ini, yakni di Jalan Hertasning. Di sini di jam pukul 17 waktu Indonesia Tengah memang sudah ramai begitu. Warga sudah mulai menggunakan jalan, dan tentunya mereka dari pantauan kami, warga yang melintas di Jalan Hertasning Makassar ini mereka umumnya menggunakan masker tentunya, karena jika mereka kedapatan tidak menggunakan masker biasanya mereka akan ditegur oleh petugas-petugas yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan. Dan tadi sebelum kami melakukan secara langsung di tempat ini, kami melihat ada juga mobil pemadam kebakaran Kota Makassar yang sempat kami berbincang bahwa mereka memang memiliki ditugaskan untuk berkeliling Kota Makassar, melewati jalan-jalan tertentu melakukan penyemprotan antiseptik. Mungkin dulu Sofian dapat saya kabarkan dari Makassar, kembali ke Sofian di Jakarta. Baik, jalanan sudah terlihat cukup ramai dan meskipun beberapa mal dan juga pasar masih ditutup. Itu tadi yang dilaporkan oleh Samsul Ma'arif, situasi terkini di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana di Medan, Sumatera Utara? Ada Nofri Afandi, bagaimana persiapan menuju new normal di sana? Silakan, Nofri. Ya baik Sofian, memang mengenai imbauan ataupun kajian pemerintah mengenai pola hidup baru ataupun new normal yang saat ini sedang dikaji di tengah pandemi COVID-19 untuk di Kota Medan sendiri, terutama untuk transportasi umum seperti di tempat saya mengabarkan saat ini di stasiun kereta api Medan masih terlihat lengang karena memang pihak stasiun belum ataupun masih menghentikan operasional kereta api jarak menengah seperti sektor kereta api dari Medan ke Siantar, dari Medan ke Tanjung Balai, dan juga dari Medan ke Rantau Prapat, begitu juga sebaliknya. Dan penghentian ini ataupun pemberhentian sementara ini dimulai sejak 25 April lalu hingga 31 Mei 2020 mendatang. Dan hanya satu rute saja yang saat ini yang masih dilayani oleh pihak stasiun kereta api Medan, yakni dari Medan ke Binjai dan juga sebaliknya. Dan hingga saat ini kami tadi telah mencoba mengkonfirmasi pihak stasiun kereta api Medan bahwa mereka menyatakan hingga saat ini belum ada kajian ataupun langkah apa yang akan diambil mengenai kajian pemerintah untuk new normal ataupun pola hidup baru ini. Dan dari pihak pemerintah Kota Medan sendiri menyatakan bahwa kajian mengenai new normal ini baru akan dibahas esok hari, di mana PLT Wali Kota Medan telah menginstruksikan akan menggelar rapat untuk mengkaji apakah aturan new normal ini sesuai untuk diterapkan di Kota Medan untuk saat ini. Dan tadi juga pihak pemerintah Kota Medan telah mendapatkan apresiasi dari DPRD Provinsi Sumatera Utara mengenai langkah ataupun kebijakan yang telah diterapkan selama ini untuk menangani pandemi COVID-19. Dan seperti salah satunya adalah untuk pemberian ataupun penyaluran bantuan yang hingga saat ini masih terus didata wilayah mana saja yang belum mendapatkan bantuan. Dan untuk new normal ini dari Gubernur Sumatera Utara sendiri juga masih terus mengkaji, akan mencocokkan apakah aturan-aturan new normal ini sudah pantas ataupun sudah layak untuk diterapkan di Sumatera Utara, mengingat hingga saat ini Kota Medan sendiri yang memang saat ini sudah berstatus zona merah dan hanya 2 kecamatan saja yang saat ini masih berstatus zona kuning dan belum menerapkan PSBB, sehingga masih dianggap untuk dikaji apakah nantinya akan masih ada peningkatan jumlah kasus positif di Kota Medan maupun untuk Provinsi Sumatera Utara, sehingga new normal masih dianggap tidak dapat diterapkan untuk segera. Sofian. Baik, Nofri Afandi langsung melaporkan dari Medan, Sumatera Utara, dan tadi sebelumnya ada Samsul Ma'arif yang sudah melaporkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Bersatu Melawan Corona.